Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pemuda tampan yang menikah dengan Nyi Roro Kidul. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Jogja, terdapat seorang pemuda bernama Satria. Ia bukanlah sosok yang gemar mencari perhatian. Namun karena wajahnya yang tampan dan senyumnya yang begitu menawan, hampir setiap mata di desanya terarah padanya. Satria adalah sosok yang sederhana. Ia tidak tertarik pada kemewahan atau gemerlap dunia. Bagi Satria, kebahagiaan terletak pada ketenangan hati dan kedamaian jiwa, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Setiap pagi, Satria bangun dengan sinar mentari yang perlahan menyelimuti tanah ladang milik keluarganya. Dengan sabar, ia mengolah tanah, menanam padi, dan merawat tanaman dengan penuh perhatian. Meskipun desa itu kecil dan sederhana, ada kedamaian yang melingkupi hidupnya. Ia menikmati kesendirian di ladang, dengan suara angin yang berbisik lembut di antara pepohonan, seolah-olah alam berbicara langsung kepadanya. Kehidupannya teratur dan tidak pernah berubah. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan oleh Satria. Ia adalah pemuda yang banyak diidolakan oleh para gadis desa. Meski sering didatangi oleh para wanita yang ingin dekat dengannya, Satria selalu memilih untuk berjalan sendiri. Ia bukanlah sosok yang mudah terpikat oleh rupa atau kekayaan. Baginya, sebuah hubungan yang didasari oleh kedamaian dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada sekadar perasaan sementara. Bukan berarti Satria tidak ingin mencintai, tetapi ia merasa bahwa hidupnya lebih baik tanpa perasaan yang membebani. Hatinya terlalu murni untuk dikhianati oleh kesenangan sesaat. Di balik senyumannya yang memikat, Satria memendam harapan akan cinta yang sejati, yang bisa memberi ketenangan dan bukan kerumitan. Namun, pada suatu pagi yang tampaknya biasa, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah mendung. Angin dingin mulai berhembus, membawa sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba, sebuah kereta kencana yang megah berhenti di depan ladangnya. Pintu kereta terbuka, dan dari dalamnya keluar seorang wanita cantik. Wajahnya bercahaya, seolah memancarkan pesona yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wanita itu mengenakan kebaya hijau yang bersulamkan emas, yang berkilauan di bawah cahaya yang redup. Rambutnya terurai panjang dan indah, sementara matanya, meskipun penuh misteri, tampak begitu dalam dan penuh arti. Satria hanya bisa terpana, tak mampu berkata-kata. Dalam sekejap, dunia seolah berhenti berputar. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Laras, seorang saudagar dari selatan yang tengah dalam perjalanan dan membutuhkan tempat untuk singgah. Meskipun Satria merasa ada sesuatu yang aneh dalam pertemuan itu, ia merasa terikat oleh kehadiran Laras. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuat hatinya berdegup kencang. Tanpa sadar, hidup Satria yang sederhana itu mulai berubah. Bagaimana mungkin ia tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari sebuah takdir yang akan mengubah segalanya? Kehadiran Laras dalam kehidupan Satria bagaikan angin segar yang tiba-tiba menyentuh hatinya yang selama ini tenang dan damai. Meskipun awalnya hanya seorang wanita yang singgah untuk beristirahat, Laras segera menyentuh kehidupan Satria dengan cara yang tidak terduga. Setiap kali mereka berbicara, Satria merasakan kedekatan yang luar biasa. Tidak seperti wanita-wanita lain yang pernah berusaha mendekatinya, Laras seolah memiliki keistimewaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Laras di rumah Satria menjadi bagian dari rutinitasnya. Laras selalu hadir dengan senyuman yang menenangkan, matanya yang penuh misteri, dan sikapnya yang lembut. Ia bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan dalam hidup Satria. Laras menunjukkan perhatian yang begitu tulus, membantu di rumah, memasak dengan penuh kasih sayang, dan berbagi cerita-cerita tentang kehidupannya yang jauh dari desa ini. Namun, meskipun mereka semakin dekat, ada hal-hal yang terasa ganjil, seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti setiap langkah Laras.
Ada beberapa hal yang Satria mulai perhatikan. Laras selalu menghindari sinar matahari terik. Bahkan di pagi hari ia memilih untuk berdiam di dalam rumah, menghindari panas yang ada di luar. Kadang, di malam hari, Laras akan menghilang tanpa memberi penjelasan, meninggalkan Satria yang terbangun dengan rasa penasaran yang semakin menggelora. Setiap kali Satria menanyakan hal ini, Laras hanya tersenyum penuh arti dan berkata, "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui, Satria. Yang penting, aku ada di sini bersamamu." Meski begitu, Satria tidak pernah merasa keberatan. Cinta yang ia rasakan terhadap Laras begitu besar, dan ia mulai merasa bahwa meskipun ada yang aneh, perasaan itu selalu bisa tertutupi oleh kasih sayang yang diberikan Laras setiap harinya. Mereka berbincang hingga larut malam, saling bertukar impian, dan berbagi harapan. Sebuah ikatan yang tumbuh perlahan namun pasti. Namun, ada saat-saat tertentu, Satria merasakan ketegangan yang tak terjelaskan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa Laras bukanlah wanita biasa. Ada aura misterius yang menyelubungi dirinya, yang membuat Satria terombang-ambing antara rasa cinta dan rasa takut. Apakah mungkin ia telah mencintai seseorang yang berbeda dari yang ia kenal? Suatu malam, rasa penasaran yang kian memuncak membawa Satria untuk mengikuti Laras secara diam-diam. Ia terbangun dari tidurnya dan mendapati ranjangnya kosong. Dengan langkah hati-hati, Satria keluar dari kamar, menuju halaman belakang rumah. Di bawah sinar bulan yang lembut, ia melihat sosok Laras berdiri di tengah halaman, menatap ke arah selatan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir Laras, hanya hening yang menyelimuti mereka berdua. Satria merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Laras malam itu. Wanita yang selalu lembut dan penuh kasih sayang, kini tampak begitu jauh. Ada kekosongan dalam pandangannya, dan sesuatu di dalam diri Satria merasa tergerak untuk mencari tahu lebih jauh. Namun, ketika ia hendak mendekat, Laras tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Satria tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Laras, mencoba memahami kenyataan yang baru saja terbuka di depan matanya. Laras melanjutkan, "Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Aku datang ke dunia ini untuk merasakan hidup sebagai manusia, untuk merasakan cinta yang sejati. Dan aku menemukan itu semua bersamamu." Air mata mulai mengalir di wajah Satria. Perasaan yang selama ini ia pendam, kini mulai meledak. Ia mencintai Laras, namun kenyataan ini membuatnya merasa terhimpit dalam kebingungannya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Mungkinkah cinta ini bisa bertahan? Ataukah ia harus melepaskan wanita yang telah mengisi hatinya? Laras menatapnya dengan penuh kasih. "Aku mencintaimu lebih dari apapun, Satria. Namun, dunia kita terlalu berbeda. Aku harus kembali ke tempatku, dan kamu harus melanjutkan hidupmu tanpa aku." Satria menatap Laras, mencoba menerima kenyataan yang begitu pahit. "Aku mencintaimu," katanya dengan suara parau. "Tapi apakah kita harus berpisah?" Laras hanya tersenyum, meski senyumnya penuh dengan kesedihan. "Cinta kita tidak akan pernah berakhir, Satria. Meskipun dunia kita berbeda, hatiku akan selalu bersamamu." Malam itu, angin laut berhembus pelan, membawa kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah Satria. Ia duduk termenung di bawah pohon beringin, menatap bulan yang terang di langit. Pikirannya kosong, namun hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Laras, wanita yang telah mengisi hidupnya, kini mengungkapkan sebuah rahasia besar yang menghancurkan dinding keyakinan yang selama ini ia bangun. Perasaan cinta yang tak pernah ia rasakan sebelumnya kini bertemu dengan kenyataan yang harus diterima dengan hati yang hancur. Satria tahu bahwa perpisahan ini tak bisa dielakkan. Dunia mereka terlalu berbeda, dan meskipun cinta itu ada, realita hidup masing-masing terlalu jauh untuk disatukan. Laras, dengan mata yang masih bersinar seperti permata laut, duduk di sampingnya. Wajahnya yang anggun tampak penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Ia meraih tangan Satria, menggenggamnya erat seolah tak ingin melepaskannya. Namun Satria tahu, saat-saat indah ini tinggal hitungan hari. Seperti angin yang datang dan pergi, kebahagiaan mereka terasa begitu sementara. "Satria, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari yang bisa kau bayangkan," kata Laras, suaranya lembut namun penuh kesedihan. "Namun, aku tak bisa tinggal di dunia manusia selamanya.
Waktuku di sini sudah hampir habis. Air mata mulai mengalir di pipi Satria, menetes satu persatu, membasahi tangannya yang menggenggam erat tangan Laras. Kenapa kita harus berpisah? Suara Satria hampir tidak terdengar, seperti suara angin yang terhanyut. Kenapa cinta kita harus berakhir seperti ini? Laras menunduk, mengusap air mata yang mengalir di pipi Satria dengan ujung jari. Aku tidak ingin kau merasa bersalah. Cinta kita itu nyata, Satria. Aku merasa bahagia bisa merasakannya, meski hanya sejenak. Namun, dunia kita berbeda. Aku adalah makhluk dari Laut Selatan, dan aku harus kembali ke sana. Satria menggenggam tangan Laras lebih erat lagi, seperti tak ingin melepaskan. Hatinya meronta, menahan rasa sakit yang datang begitu mendalam. Ia mencintai Laras, dan ia tahu, meskipun mereka berbeda dunia, perasaan itu tetap tidak bisa dihapuskan begitu saja. Laras mengangkat wajah Satria dengan lembut, menatap matanya dengan penuh kasih. Aku tidak akan pernah benar-benar pergi dari hatimu, Satria. Cinta kita akan tetap ada, meski aku harus kembali ke tempatku. Aku ingin kau tahu, bahwa meskipun kita tak bisa bersama di dunia ini, aku akan selalu ada di sana, di hatimu. Kata-kata Laras seperti pisau yang mengiris hati Satria. Namun, dalam kesedihan yang mendalam, ada rasa damai yang mulai menyentuh jiwanya. Ia tahu, cinta mereka adalah cinta yang tak terbatas oleh waktu atau ruang. Meskipun Laras harus pergi, ia akan tetap hidup dalam kenangan, dalam setiap hembusan angin yang membawa namanya, dalam setiap gelombang laut yang berdebur di pantai selatan. Malam itu, Satria memutuskan untuk menikmati setiap detik bersama Laras. Mereka berjalan bersama, berdua, menyusuri jalan setapak di sekitar rumah, mendengarkan suara alam yang seolah mengiringi langkah mereka. Hembusan angin yang lembut, gemerisik daun-daun yang bergoyang, semuanya terasa seperti sebuah kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Apakah kau akan menunggu aku di sini, di dunia manusia? Tanya Satria, meski ia tahu jawabannya. Laras tersenyum, senyum yang penuh dengan keikhlasan. Aku tidak bisa menunggu di sini, Satria. Namun, aku akan selalu ada, di dalam hatimu. Setiap kali kau merindukanku, aku akan ada di sana, menyapamu dalam mimpimu, dalam setiap hembusan angin yang menyentuh wajahmu. Satria menatap Laras, mencoba memahami apa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka berdua tahu, perpisahan ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama di dunia ini. Namun, cinta mereka akan tetap ada, meskipun waktu dan ruang memisahkan mereka. Saat pagi mulai menyingsing, cahaya matahari pertama menyinari bumi, Laras berdiri di tepian laut, menatap Satria dengan mata yang penuh kasih. Aku harus pergi sekarang, Satria, katanya dengan suara yang penuh kelembutan. Tapi ingatlah, cinta kita tak akan pernah berakhir. Aku akan selalu mencintaimu. Satria hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Tak tahu bagaimana harus melepaskan. Ia tahu, meskipun mereka harus berpisah, kenangan tentang Laras, tentang cinta yang tulus dan murni, akan terus hidup dalam dirinya. Dengan langkah pelan, Laras berjalan menuju laut, hilang ditelan gelombang yang datang. Satria berdiri terpaku, menatapnya hingga sosok itu menghilang di cakrawala, seakan diterima oleh laut yang luas. Tersisa hanya kenangan dan rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cinta mereka adalah sebuah kisah yang abadi, meskipun perpisahan tak terelakkan. Satria menghela napas panjang, menatap laut yang tak pernah berhenti bergerak, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta Laras akan selalu ada, di dalam setiap hembusan angin, di setiap ombak yang datang dan pergi. Satria duduk di pinggir pantai, tatapannya kosong, menyusuri garis horizon yang membentang luas. Laut, yang dulu menjadi saksi bisu cinta mereka, kini terasa seperti dunia yang jauh. Setiap hembusan angin yang menerpa wajahnya membawa ingatan tentang Laras, tentang perasaan yang begitu tulus dan indah namun tak mungkin untuk dipertahankan. Ia merasakan kehilangan yang begitu dalam, seperti ada bagian dari dirinya yang ikut tenggelam bersama kepergian Laras. Hari-hari setelah perpisahan itu berlalu tanpa banyak perubahan. Satria kembali ke kehidupan sederhana di desanya. Namun semuanya terasa berbeda. Rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi. Ladang yang biasanya ia garap dengan semangat, kini tampak seperti ladang kosong yang tak memiliki jiwa.
Setiap sudut rumah, setiap jejak yang ia tinggalkan di tanah, selalu mengingatkannya pada Laras. Bahkan suara angin yang berdesir seolah membawa bisikan lembut dari masa lalu. Seolah Laras masih ada, masih bersama dirinya. Namun, meskipun semua itu, Satria merasa ada yang hilang. Sesuatu yang tak bisa digantikan dengan apapun. Ia merindukan Laras lebih dari apapun di dunia ini. Ia merindukan senyumannya, tatapan matanya yang penuh kasih, dan kelembutannya yang selalu membuat hatinya merasa aman. Satria tahu bahwa perpisahan ini adalah takdir. Namun tak ada yang bisa menahan rasa rindu yang begitu dalam. Pada malam yang sepi, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Satria duduk di bawah pohon beringin, tempat yang sering ia kunjungi bersama Laras. Di sana, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang impian, harapan, dan bahkan tentang dunia yang mereka tinggalkan. Setiap kenangan itu kini seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya, tak pernah bisa ia lepaskan. "Apakah kau benar-benar akan pergi, Laras?" bisiknya, seolah berharap ada jawaban yang datang dari angin malam. Namun, seperti biasa, hanya kesunyian yang menjawab. Satria tahu bahwa Laras tak akan kembali, setidaknya di dunia ini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa cinta mereka tak pernah hilang, meskipun dunia mereka terpisah jauh. Cinta itu hidup dalam setiap kenangan yang mereka bagi bersama, dalam setiap kata yang diucapkan, dalam setiap sentuhan yang terasa begitu nyata. Beberapa minggu kemudian, Satria mulai merasakan perubahan yang aneh. Di tengah-tengah kesendiriannya, sebuah bunga melati segar muncul di depan rumahnya. Tidak ada pohon melati di sekitarnya, dan Satria yakin itu bukan bunga yang tumbuh dari tanah di sekitarnya. Namun, meskipun terasa aneh, ada rasa nyaman yang datang bersamanya. Seolah bunga itu membawa pesan dari Laras, mengingatkannya bahwa cinta mereka masih ada, meski jarak dan waktu memisahkan. Pada suatu malam, Satria terjaga dari tiduran panjangnya. Ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya, suara yang mirip dengan suara Laras. Ia merasakannya begitu jelas, meskipun sepi malam begitu pekat. "Satria." Suara itu terdengar seperti bisikan angin, lembut namun penuh emosi. Satria mengangkat wajahnya, mencari sumber suara itu, namun tak ada siapapun di sana. Namun, ia merasa bahwa Laras masih ada, di sekelilingnya, di setiap sudut rumah ini, di setiap angin yang berhembus. Apakah ini hanya imajinasinya? Atau apakah Laras benar-benar menghubunginya dari dunia yang berbeda? Satria merasa ada sebuah kedamaian yang datang bersama perasaan itu. Mungkin, meskipun mereka tak bisa bersama di dunia ini, cinta mereka tetap hidup dalam cara yang berbeda. Mungkin Laras akan selalu ada dalam hatinya, dalam setiap langkah hidupnya, meskipun tubuhnya tak lagi ada di sini. Cinta mereka adalah sesuatu yang tak terikat oleh batas waktu dan ruang, sesuatu yang abadi. Dengan perasaan itu, Satria mulai menerima kenyataan. Ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Meskipun hatinya masih terasa kosong tanpa Laras, ia tahu bahwa cinta mereka tak akan pernah hilang. Setiap kali ia merindukan Laras, ia hanya perlu menutup matanya dan mendengar angin. Dan dalam setiap bisikan itu, ia bisa merasakan kehadiran Laras, meskipun tak tampak oleh mata. Satria pun kembali ke ladang, meskipun kali ini ada perasaan yang lebih tenang dalam dirinya. Ia tahu bahwa kenangan mereka akan terus hidup, dan itu cukup untuk membuatnya kuat. Setiap langkahnya di tanah yang telah mereka garap bersama menjadi penghormatan bagi cinta yang pernah ada. Cinta yang akan terus hidup dalam dirinya, dalam setiap angin yang berhembus, dalam setiap ombak yang menghempas pantai. Ia tahu bahwa meskipun Laras tidak lagi ada di dunia ini, ia akan selalu berada di dalam hatinya, seperti ombak yang tak pernah berhenti bergulung, membawa kenangan dan cinta yang abadi. Hari-hari yang berlalu setelah kepergian Laras terasa semakin berat bagi Satria. Meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidupnya, ada bagian dari dirinya yang selalu kosong, seolah ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Ladang yang dulu ia garap bersama Laras kini terasa sepi. Bahkan suara angin yang biasanya menyejukkan kini hanya membawa kenangan yang menyesakkan dada. Namun, ada satu hal yang membuat Satria bertahan. Setiap kali ia berjalan di ladang, setiap kali ia menatap langit, ia merasa Laras masih bersamanya, entah dalam bentuk apa. Suara bisikan angin yang lembut, desiran ombak yang jauh di tepi pantai, atau bahkan bunga melati yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya.
Semuanya terasa seperti pesan dari Laras. Mungkin, kata-kata yang pernah diucapkan Laras memang benar. Meskipun dunia mereka terpisah jauh, cinta mereka tetap ada, melampaui batasan yang ada. Pada suatu malam yang sunyi, saat Satria terjaga di tengah tidur yang terganggu, ia melihat sebuah cahaya hijau yang berkilau di kejauhan, seperti cahaya laut yang bercahaya di bawah sinar bulan. Hatinya berdebar, seakan ada sesuatu yang memanggilnya untuk datang. Ia merasa seolah Laras sedang mengirimkan pesan kembali, memintanya untuk datang ke pantai selatan, tempat yang dahulu menjadi kenangan mereka berdua. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju pantai yang sudah tak asing lagi baginya. Laut yang luas, suara ombak yang menghentak keras, dan aroma garam yang menyejukkan, semuanya seakan menyambutnya. Di sana, di bawah cahaya bulan yang terang, Satria merasakan kehadiran Laras dengan begitu nyata. Ia menutup matanya, membiarkan angin laut menyapu wajahnya, dan di dalam hatinya, ia bisa merasakan Laras ada di dekatnya, meskipun tak tampak. Satria. Suara itu, meskipun lembut, terdengar jelas di telinganya. Satria membuka matanya dan menatap laut yang tenang. Di sana, di ujung cakrawala, ia bisa melihat sosok Laras, meskipun bayangannya samar. Tapi, di dalam hatinya, ia tahu itu adalah Laras, cintanya, jiwa yang tak akan pernah pergi. Air mata Satria mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Ia tahu, meskipun mereka tak bisa bersama di dunia ini, cinta mereka tetap hidup, terjaga di setiap angin, di setiap ombak, dan di setiap kenangan yang tak akan pernah pudar. Dalam hatinya, Satria menerima kenyataan dengan penuh keikhlasan. Cinta sejati tak mengenal batas. Dan meskipun tubuh mereka terpisah, jiwa mereka akan selalu bersatu, selamanya. Pagi itu, Satria berdiri di tepi pantai, menatap lautan luas yang tak berujung. Angin bertiup lembut, seakan membelai wajahnya, membawa aroma garam yang khas. Di kejauhan, ombak yang besar tampak menerjang karang. Namun ada kedamaian dalam setiap deburannya. Seakan alam ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, dalam hati Satria, masih ada ruang kosong yang tak dapat diisi oleh apapun. Kehilangan Laras, seorang wanita yang pernah mengisi hidupnya dengan cinta yang begitu dalam, membuatnya merasa seperti hidupnya tak lengkap lagi. Meski ia sudah ikhlas, rasa rindu tak pernah benar-benar pergi. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, terasa hampa tanpa keberadaan Laras di sisinya. Hari demi hari, Satria kembali ke rumah mereka, tempat yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Kini, rumah itu hanya tinggal kenangan. Di sana, Satria sering duduk di kursi yang pernah mereka duduki bersama, menatap keluar jendela, berharap melihat sosok Laras yang tersenyum kepadanya. Namun yang ada hanya angin dan kesunyian. Pada suatu malam, ketika rasa rindu itu begitu mendalam, Satria terbangun dari tidurnya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara ombak yang biasa terdengar dari kejauhan kini terdengar lebih dekat. Dengan langkah yang penuh keraguan, ia keluar dan berjalan menuju pantai, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang istimewa, seperti ada kekuatan yang menariknya ke sana. Sesampainya di tepi pantai, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Di sana, di bawah cahaya bulan, tampak sosok Laras. Meski bayangannya hampir transparan. Laras berdiri menghadap lautan, sama seperti dulu, dengan rambutnya yang terurai dan matanya yang penuh dengan misteri. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Laras tidak lagi memandang ke depan dengan tatapan kosong. Ia menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Satria. Satria. Suara Laras terdengar pelan, namun jelas. Hati Satria berdebar hebat. Ia merasakan air mata mulai mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa rindu yang begitu dalam. Laras tersenyum, namun senyum itu bukanlah senyum yang biasa. Senyum itu penuh dengan pengertian, dengan keikhlasan, dengan cinta yang tidak akan pernah luntur, meski dunia mereka terpisah jauh. Satria, Laras melangkah perlahan mendekati Satria. Aku tahu kau merindukanku, seperti aku merindukanmu. Tapi kita sudah berbeda dunia sekarang. Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Satria menatap Laras dengan tatapan penuh cinta, namun juga penuh dengan rasa perpisahan yang tak bisa dihindari.
Ia tahu, apapun yang terjadi, Laras akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Seperti angin, seperti ombak, yang meskipun tak tampak, selalu ada, mengelilinginya. Aku mencintaimu, kata Laras dengan suara yang penuh kelembutan. Dan meskipun kita tak bisa bersama seperti dulu, aku ingin kau tahu, cinta kita takkan pernah hilang. Ia akan terus hidup dalam hatimu, di setiap langkah yang kau ambil. Laras mulai memudar, seperti bayangan yang terhapus oleh cahaya pagi. Satria berdiri terpaku, namun ada kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun Laras pergi, cintanya akan tetap bersamanya, sepanjang hidupnya, sepanjang waktu. Satria kembali ke rumahnya, langkahnya terasa berat, namun hati terasa lebih ringan. Setiap detik yang berlalu setelah pertemuannya dengan Laras di pantai terasa penuh dengan makna. Meskipun sosok Laras telah menghilang kembali ke dunia yang tak kasat mata, kehadirannya malam itu memberikan kedamaian yang tak terlukiskan. Cinta mereka, meskipun terpisah oleh dunia yang berbeda, tetap hidup, terus mengalir dalam setiap ingatan yang tertinggal. Sejak malam itu, Satria merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai menerima kenyataan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan rasa sakit yang mengoyak, tetapi dengan rasa syukur. Syukur karena telah pernah merasakan cinta yang begitu besar. Cinta yang bahkan melampaui batas-batas dunia yang dapat dilihat mata. Cinta yang mengajarinya untuk tidak takut menghadapi perpisahan. Karena pada akhirnya, setiap pertemuan pasti akan berakhir, namun kenangan akan selalu abadi. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Satria kembali menggarap ladangnya. Meskipun kini ia tidak lagi merasa sendirian. Ada kehadiran yang selalu menyertainya. Kehadiran yang terasa di setiap hembusan angin, di setiap bunyi ombak yang terdengar di kejauhan, dan di setiap bunga yang tiba-tiba bermekaran di halaman rumahnya. Semuanya terasa seperti pesan dari Laras, yang selalu ada di dekatnya, meskipun tak tampak. Pada suatu sore, Satria duduk di bawah pohon besar di tepi ladang. Ia memandang ke arah langit yang mulai merona dengan warna oranye keemasan. Tiba-tiba, sebuah bunga melati putih terjatuh di hadapannya. Senyum lembut terukir di wajahnya. Itu adalah tanda bahwa Laras masih ada, bahwa cinta mereka masih hidup, meskipun dunia telah memisahkan mereka. Satria memetik bunga itu dan menatapnya sejenak. Dalam setiap kelopaknya, ia melihat bayangan Laras, senyumnya, dan segala kenangan yang telah mereka buat bersama. Cinta itu tidak akan pernah pudar. Ia tahu itu. Tidak ada yang bisa menghapus jejak cinta yang telah mereka ukir bersama. Karena cinta sejati tidak mengenal waktu atau ruang. Ia hanya ada, dalam hati yang penuh keyakinan, bahwa meskipun dunia mereka terpisah, jiwa mereka tetap bersatu. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Satria memejamkan mata, membiarkan angin laut membawa bunga melati itu jauh ke dalam lautan. Ia tahu, Laras akan selalu ada, di setiap langkah hidupnya, meskipun tak bisa ia lihat lagi dengan mata telanjang. Cinta itu akan terus ada, abadi, tak terhapuskan. Waktu terus berjalan, dan meskipun segala yang terjadi terasa begitu cepat, Satria merasa ia telah melewati perjalanan panjang dalam hidupnya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang lebih damai. Seakan dunia telah menerima kepergiannya Laras, dan ia belajar untuk menerima kenyataan. Tetapi ada satu hal yang terus mengisi hatinya. Rindu. Bukan rindu yang penuh kesedihan, melainkan rindu yang datang dengan keikhlasan, sebuah kerinduan yang dipenuhi dengan cinta yang telah lama tumbuh di dalam jiwa. Satria kembali ke rutinitasnya sehari-hari, menggarap ladang dan merawat rumah yang kini terasa lebih sepi tanpa tawa Laras. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa hidup tidak hanya tentang mencari kebahagiaan bersama orang lain, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Ia mempelajari cara untuk menghargai kenangan yang ditinggalkan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai hadiah yang harus dijaga sepanjang hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah, Satria berjalan kaki menuju tepi pantai, tempat yang selalu mengingatkannya pada Laras. Laut yang luas di hadapannya, ombak yang datang dan pergi, seolah menyampaikan pesan dari dunia yang tak terlihat. Ia duduk di pasir yang lembut, menatap cakrawala yang tampak tak berujung, dan merasakan angin laut menyentuh wajahnya, seolah menghapus segala beban yang ada di dalam hatinya. "Aku sudah merelakanmu, Laras," bisiknya pelan, suara yang hampir tenggelam oleh desiran ombak. "Aku tahu,
Kau selalu ada di sini, di dalam hatiku. Cinta kita takkan pernah mati, meskipun dunia kita terpisah jauh. Saat itu, tiba-tiba, sebuah angin lembut berhembus, membawa selembar daun yang melayang jatuh tepat di hadapannya. Ia memungut daun itu dengan perlahan, dan tersenyum. Dalam keheningan itu, ia merasa seolah Laras sedang berbicara dengannya, meski tanpa kata-kata. Ada kedamaian yang teramat dalam yang ia rasakan. Kedamaian yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Satria tahu, meskipun ia tidak bisa lagi melihat Laras dengan mata kasat, ia akan selalu ada di dalam dirinya. Cinta mereka adalah bagian dari jiwanya, dan ia siap untuk melanjutkan hidupnya, membawa kenangan itu dengan penuh rasa syukur. Setelah pertemuan yang begitu emosional dengan dirinya sendiri, Satria merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa hidup tidak berhenti di sini. Ada banyak hal yang masih bisa ia lakukan untuk menghormati cinta yang telah mengubah hidupnya. Di tepi pantai, dengan matahari yang mulai terbenam, ia memutuskan untuk melangkah maju. Menerima kenyataan dan membiarkan cinta itu tetap hidup dalam dirinya, sebagai api yang tak akan pernah padam. Hari-hari terus berlalu dengan tenang. Namun ada perubahan mendalam dalam diri Satria. Kepergian Laras memang meninggalkan ruang kosong. Namun ia mulai memahami bahwa ruang itu bukan untuk diratapi, melainkan untuk diisi dengan kenangan indah yang tak pernah pudar. Setiap kali ia melangkah di ladangnya, setiap langkah yang membawanya ke rumah yang sunyi, ia merasa kehadiran Laras, tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam setiap hembusan angin, setiap hewan kecil yang melintas, setiap bunga yang mekar tiba-tiba. Satria mulai menulis tentang perjalanan hidupnya, tentang cinta yang ia rasakan, dan tentang bagaimana Laras mengajarinya untuk menerima kehilangan dengan lapang dada. Dalam setiap kata yang ia tulis, ia merasa Laras hadir, memberi petunjuk tentang bagaimana ia harus terus berjalan meskipun dunia terkadang terasa begitu gelap. Pagi itu, ia duduk di bawah pohon besar, dengan secangkir kopi di tangan, menatap langit yang mulai merona dengan warna keemasan. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia mengunjungi pantai selatan untuk terakhir kalinya. Namun hatinya masih penuh dengan kehangatan dari kenangan-kenangan indah bersama Laras. Seperti saat mereka duduk bersama di tepi laut, berbicara tentang segala hal yang penuh makna, dan hanya menikmati kehadiran satu sama lain tanpa kata-kata. "Aku mencintaimu, Laras," bisik Satria pelan. "Kau telah mengajarkanku tentang cinta yang sejati, yang tidak mengenal waktu, ruang, dan bahkan perpisahan." Satria merasa, meskipun Laras tidak lagi ada secara fisik, cinta itu tetap menyertainya. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih dalam, lebih penuh makna. Ia mulai memberi arti pada setiap hal kecil yang terjadi di sekitarnya, karena setiap detik adalah kenangan berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Beberapa hari setelah itu, Satria memutuskan untuk kembali ke pantai selatan, bukan untuk mencari Laras, tetapi untuk menghormati cinta mereka. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju tempat yang telah menjadi saksi bisu kisah cinta mereka. Di sana, di bawah langit yang tak berujung, Satria duduk di tepi pantai, membiarkan ombak menyentuh kakinya, dan merasa bahwa Laras, dalam segala bentuknya, selalu ada di sana, menemani setiap langkahnya. "Aku akan selalu mencintaimu," kata Satria dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, tapi hatinya terasa lebih ringan. "Cinta kita takkan pernah berakhir." Di pantai yang sunyi itu, di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berjalan, Satria merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian. Kedamaian yang datang bukan karena ia telah melupakan Laras, tetapi karena ia telah belajar untuk merayakan cinta mereka yang abadi, meskipun terpisah oleh dunia yang berbeda. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan pergolakan batin, Satria akhirnya sampai pada titik di mana ia merasa seolah-olah ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kehidupan sehari-hari yang dulu terasa kosong tanpa Laras, kini mulai dipenuhi dengan rasa syukur dan penerimaan. Ia tahu, meskipun Laras telah pergi, ia tidak pernah benar-benar hilang. Cinta mereka tetap hidup dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil. Pada suatu pagi yang cerah, Satria berdiri di tengah ladangnya, menatap matahari yang baru saja terbit. Cahaya lembut yang menyinari tanah, memberi harapan baru, seolah mengingatkannya bahwa meskipun hidup penuh dengan kehilangan, selalu ada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan lagi. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan sempurna, tetapi sesuatu yang ditemukan dalam perjalanan,
dalam setiap momen yang kita jalani dengan hati yang terbuka. Satria merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh wajahnya. Ia menutup matanya sejenak, menikmati kedamaian yang ada di sekitarnya. Tanpa disadari, ia tersenyum, merasa seolah Laras ada di sana, berjalan bersamanya dalam setiap hembusan angin yang lembut itu. Ia tidak lagi merasakan kesedihan yang menguasai hatinya dulu. Sebaliknya, ia merasa bersyukur atas cinta yang pernah mereka miliki, cinta yang telah memberi warna dalam hidupnya. Di hari yang lain, Satria kembali mengunjungi pantai tempat mereka terakhir kali berbicara. Laut yang luas dan ombak yang berdebur dengan lembut mengingatkannya pada momen-momen indah yang telah ia lewati bersama Laras. Namun kali ini, hatinya tidak dipenuhi dengan rasa rindu yang menyakitkan. Sebaliknya, ia merasa damai. Seolah-olah ia telah menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Aku telah belajar untuk menerima, Laras, bisiknya pelan ke arah laut. Aku tahu kita tidak bisa bersama lagi. Tapi cintaku padamu tidak akan pernah pudar. Cinta ini adalah bagian dari diriku, dan aku akan selalu membawanya dalam setiap langkahku. Matahari terbenam di ufuk barat, menciptakan langit yang dipenuhi warna-warna hangat. Satria berdiri di sana, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu, meskipun dunia mereka berbeda, cinta mereka tetap abadi. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka, bahkan waktu dan ruang. Di tengah keheningan, Satria merasa bahwa ia telah siap untuk melanjutkan hidup, membawa kenangan Laras sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang tak terlupakan. Dalam keheningan malam itu, Satria menyadari satu hal penting. Hidup adalah tentang terus maju meskipun ada kehilangan, tentang menemukan keindahan dalam setiap detik yang kita jalani, dan tentang mencintai tanpa batas, meskipun terkadang kita harus melepaskan. Ia tahu bahwa Laras, meskipun jauh, selalu ada dalam hatinya, dalam setiap hembusan angin yang membawa kenangan indah mereka.